Kalian harus tahu, cowok ini bukannya marah, malah menggandeng erat tangannya dan pasrah dibawa pergi. Di masa lalu, demi si licik Liu Xiaoxiao, kamu rela menikahi keluarganya tanpa tahu kalau dia sudah selingkuh dengan adik angkatmu sendiri. Pas ketahuan, mereka bersekongkol mencelakaimu dan membuang tubuhmu ke sungai. Di saat semua orang merayakan kematianmu, hanya Siasiran yang datang memeluk jasadmu dengan penuh ketulusan dan duka mendalam. Besoknya, gadis itu membalaskan dendam kematianmu langsung dengan tangannya sendiri. Lalu dia kembali ke peti es tempatmu berbaring dan tanpa ragu memilih mengakhiri hidup demi bersamamu. Arwahmu yang melayang menyaksikan semua itu secara langsung, seketika teringat betapa kejamnya perlakuanmu padanya dulu. Rasanya ingin menampar diri sendiri. Tapi saat air matamu menetes, mendadak semuanya gelap gulita dan kamu pun tidak sadarkan diri. Begitu matamu terbuka lagi, kamu syok menyadari dirimu kembali ke hari pernikahanmu yang dikacaukan Siasiran saat pembawa acara tersenyum memperkenalkan Liu Xiaoxiao dan Muge. Pasangan yang katanya sudah berpacaran sejak kecil selama 8 tahun. Di hari pernikahan ini, coba perhatikan, para tamu malah memandang rendah kalian dan tak ada satupun yang bertepuk tangan. Senyum pembawa acara langsung membeku seketika. Untungnya dia profesional dan langsung memasang senyum palsu untuk melanjutkan acara ke prosesi tukar cincin pernikahan. Tuan Muge, bersediakah kamu menikahi Liu Xiaoxiao selamanya? Sementara adik angkatmu, Muan, berdiri memegang nampan merah. Mulutnya menyeringai puas bak pemenang. Berpikir dalam hati bahwa setelah kamu menikahi Xiaoxiao, hidupmu akan hancur selamanya. Dahimu berkerut sangat erat, dan kamu hanya terdiam 1000 bahasa. Pandanganmu terus tertuju ke pintu masuk aula, cemas menunggu Siasiran muncul, sementara para tamu mulai berbisik-bisik heran. Kenapa dia tampak ragu? Bisa menikahi Xiaoxiao saja sebenarnya sudah merupakan keberuntungan luar biasa buat cowok miskin sepertinya. Berani-beraninya dia ragu. Wajah Liu Xiaoxiao seketika merengut kesal menahan amarah. Muge, melamun apa kamu? Cepat bilang bersedia. Tapi kamu malah membentaknya kasar agar diam, membuat wajahnya syok tidak percaya. Muge yang penurut sekarang berani membentaknya kasar di depan umum. Pembawa acara mulai pusing dan terpaksa mengulang pertanyaannya kembali, Tuan Muge, apakah kamu bersedia menikahi Liu Xiaoxiao sebagai istrimu? Belum sempat dijawab, tiba-tiba terdengar gema suara wanita yang begitu dingin dan menusuk. Dia tidak bersedia. Detik berikutnya, 16 pengawal berjas hitam langsung menerobos masuk dengan sikap tegap. Mereka berbaris rapi di sepanjang karpet merah, mengawal seorang wanita anggun bergaun malam yang berjalan masuk dengan penuh wibawa. Jujur, kita pasti melongo melihatnya karena kecantikan wanita ini benar-benar di luar nalar. Semua pria langsung terpesona, menatapnya dengan pandangan yang penuh rasa kagum sekaligus keserakahan. Sebaliknya, wajah Liu Xiaoxiao di atas panggung langsung memucat karena rasa cemburu yang membakar hatinya. Siasiran melangkah angkuh ke atas panggung dengan sepatu hak tinggi, membuat Liu Xiaoxiao sesak napas akibat tekanan aura dominannya. Sambil gemetar dia bertanya siapa wanita itu, tapi Siasiran sama sekali tidak meliriknya. Jari dinginnya perlahan mengangkat dagumu sambil berbisik, Muga, kenapa kamu nakal dan berani menikah tanpa izinku? Kejadian mendadak ini sukses membuat otak seluruh tamu undangan mati rasa karena kebingungan. Ternyata Dewi ini datang demi dirimu, lalu membisikkan sesuatu tepat di telingamu. Karena kamu sangat tidak patuh, aku terpaksa mengurungmu kembali ke dalam sangkar yang kubuat khusus untukmu. Kini kamu benar-benar kehilangan kebebasan. Mendengar kalimat yang persis sama seperti di kehidupan masa lalumu dulu. Jantungmu berdebar kencang, lalu kamu berencana berpura-pura patuh dan setuju ikut dengannya demi mengambil hatinya terlebih dahulu. Begitu Liu Xiaoxiao marah nanti, kamu akan memakai kesempatan itu untuk memakinya dan membatalkan pertunangan di depan umum. Dengan cara ini, kemarahan Siasiran pasti akan mereda dengan sangat cepat. Namun baru saja otakmu berputar cepat menyusun rencana, sebuah jari dingin tiba-tiba menempel erat di bibirmu. Muge, diamlah dengan patuh, bisiknya yang membuatmu bingung, sementara asistennya menyodorkan segelas anggur merah pekat. Siasiran meminum anggur itu dan menahannya di mulut, sebelum detik berikutnya dia langsung membungkam bibirmu secara paksa. Seluruh penonton langsung terpaku, sedangkan Muan mengepalkan tinjunya dengan sangat kencang. Matanya melotot tajam melihat wanita sesempurna itu menciummu. Saat tetesan anggur merah mulai mengalir di dagumu, kepalamu mendadak pusing dan berat saat dia berbisik manja, membuat kita penasaran apa kelanjutan nasibmu. Aduh, kalian harus lihat ini. Di kepalamu cuma ada satu pikiran saat ini. Gawat. Kesalahan fatal ini pasti jadi tanggung jawabmu. Siasiran, kamu salah paham. Kamu langsung berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan semuanya. Belum sempat selesai bicara, pandanganmu mendadak gelap dan dua pengawal langsung menyeretmu pergi. Mata Liu Xiaoxiao membelalak lebar sambil berteriak, dia pengantinku. Berani sekali kamu membuatnya pingsan di depan umum? Siasiran pun menyipitkan matanya. Kalau aku hancurkan wanita kesayanganmu ini, apa kamu bakal berubah pikiran? Tatapan indahnya seketika memerah penuh amarah.
Namun jika benar-benar bertindak, dia takut kamu membencinya. Akhirnya dia pun terpaksa menekan niat membunuhnya. Aku memperingatkanmu ya, kalau suatu hari aku sampai hilang kendali, aku tidak akan segan untuk menghabisimu. Seketika Liu Xiao merasa seperti terlempar ke jurang es. Tapi setelah dipikir kembali, dia tidak boleh menyerah. Jika tidak, mau ditaruh di mana mukanya? Dia pun langsung berteriak histeris, "Satpam, kemana semua satpam pergi?" Sialnya para satpam sudah ciut melihat situasi mengerikan ini. Mana ada yang berani maju, mereka malah kabur tanpa jejak. Begitulah cara sia-siran menyeretmu pergi dengan paksa. Rombongan pengawalnya langsung mundur, membuat para tamu undangan heboh luar biasa. Mendengar semua bisik-bisik ejekan di sekelilingnya, Liu Xiao begitu frustrasi dan marah hingga menghentak-hentakan kakinya di atas panggung. Kalian pasti paham rasanya, ini adalah pertama kalinya seumur hidup dia menanggung penghinaan sekejam itu. Sementara itu di kediaman mewah keluarga Xia, kepala pelayan Wang sedang mondar-mandir di taman dengan cemas. Gawat sudah, bencana besar akan segera datang. Kamu benar-benar cari mati dengan bermain di tepi jurang. Saat nyonya besar sedang berada di luar negeri, kamu malah nekat diam-diam menikahi wanita lain di luar. Semua pelayan di belakangnya tertunduk lesu. Mereka ketakutan setengah mati, cemas akan terkena imbas amukan sang majikan. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil memecah keheningan malam. Kepala pelayan Wang segera membungkuk 90 derajat dan membukakan pintu. Nona Sia-Siran melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya terasa begitu dingin mencekam. Kepala pelayan Wang melirik ke arahmu yang terbaring pingsan di kursi belakang. Dalam hati dia hanya bisa mendoakan keselamatanmu. Detik berikutnya, tubuhmu dilempar ke kamar tidur tanpa rasa ampun. Sia-Siran duduk di tepi ranjang, menyentuh lembut pipimu dengan jemari yang gemetar. Ah, andai saja kamu selalu menurut seperti ini. Kenapa tidak ada aku di hatimu? Melihatmu tersenyum manis pada wanita lain membuatku cemburu setengah mati. Dia pun bangkit dengan gontai, tidak berani berlama-lama di dalam sana. Sebab setiap kali melihat wajahmu, dia terus teringat momen pernikahanmu dengan Liu Xiao. Dia sangat takut tidak bisa mengendalikan amarahnya dan malah menyakitimu dengan tangannya sendiri. Xia melangkah keluar kamar lalu memesan sebuah peti mati ganda berukuran besar. Siapapun yang mati duluan, pastikan yang lain ikut dikubur bersamanya. Aduh, bayangkan saja ekspresi panik kepala pelayan Wang saat mendengarnya. Dia sangat takut kamu akan nekat bunuh diri. Sebab jika kamu sampai mati, nona muda yang gila ini pasti akan menyusulmu tanpa ragu sedikit pun. Setelah kembali, Sia-Siran bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Meski sudah berendam di dalam air dingin, emosi yang membakar dadanya tetap tidak bisa padam. Di saat bersamaan, kamu akhirnya tersadar. Sambil menatap langit-langit dengan putus asa, kamu sadar harus segera menjinakkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Sebab jika psikopat ini sampai mengamuk, tamatlah riwayat semua orang. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Kamu langsung menoleh dengan panik. Otakmu berputar cepat mencari celah untuk mengambil langkah pertama. Begitu Sia-Siran melangkah keluar tanpa alas kaki, kamu tiba-tiba menyergapnya, mengunci tubuhnya, lalu menciumnya dengan sangat mesra. Refleks tangannya nyaris mencengkeram lehermu. Namun setelah menyadari itu dirimu, tenaganya langsung melemah seketika. Berada dalam jarak seintim ini membuat jantungnya berdegup kencang tak keruan. Kita harus bicara serius soal pernikahan kita. Kamu menatap matanya dalam-dalam. Menatap dengan penuh keseriusan. Sia-Siran tersenyum getir. Aku sudah merusak kebahagiaanmu dengan wanita itu. Katakan, apa kamu membenciku? Kamu membalas tatapannya. Benci untuk apa? Tanpa kamu lakukan itu pun, aku akan tetap setia mendampingimu. Dia terkekeh pelan dengan tatapan penuh kepalsuan. Lucu sekali. Apa kamu berpura-pura seperti ini demi melindungi nyawa Liu Xiao? Tapi jika kamu ingin terus bersandiwara, maka lakukanlah itu di sisiku seumur hidupmu. Jangan pernah bermimpi untuk kabur dariku. Tiba-tiba, kamu teringat trik klasik dari novel romansa untuk meredakan kemarahan wanita. Cara paling ampuh adalah membungkam bibirnya. Jadi kamu memberanikan diri untuk menariknya dan mencium paksa bibir merah merona itu. Sia-Siran langsung membeku dengan sejuta keraguan. Percayalah, drama gila mereka berdua baru saja dimulai. Mari kita saksikan pengorbanan gila ini. Pria seangku dirimu rela menderita demi melindungi wanita itu. Benar-benar cinta yang mendalam. Terbakar cemburu sampai hampir gila, dia langsung mendorong tubuhmu dengan kasar ke atas tempat tidur. Ah Ge, kalau mau Liu Xiao dan keluargamu selamat, layani aku dengan baik malam ini. Mentalmu sebenarnya sudah siap habis dimakan oleh siluman cantik ini. Tapi sialnya jantungmu tetap berdebar kencang tak terkendali. Pagi harinya di ruang makan, kepala pelayan Wang membungkuk hormat menanti arahan. Nona, haruskah saya memanggil tuan mudamu? Tidak usah, jawab Xia dengan senyuman puas karena kelelahan semalam. Biarkan dia tidur lebih lama. Mendengar ucapan ambigu itu, kepala pelayan Wang syok berat sampai melongo. Luar biasa. Tuan muda yang biasanya super waspada akhirnya takluk juga di tangan nonanya sendiri. Mungkin sekarang dia akan lebih peduli.
Diiringi tatapan kaget para pelayan, kau melangkah turun dan Siasiran mendongak. Pupil matanya mengecil karena terpesona. Dia seolah tidak percaya ini adalah pria lesu yang kemarin. Tampan sekali sampai bikin terpana. Kau pun berdeham canggung demi menutupi rasa malu di depan Siasiran. Apa penampilanku keren? Sia mengangguk pelan, membuatmu diam-diam merasa lega. Selama dia tenang, semua aman. Saat kepala pelayan Wang menarik kursi di seberangnya, kau justru mengabaikannya dan melewatinya begitu saja. Kau langsung melangkah mendekat dan duduk kasar di sebelah Siasiran. Kepala pelayan Wang melongo. Bukankah sebelumnya kau sangat membenci nonanya? Nah, perhatikan baik-baik di sini. Tatapan Siasiran langsung terpaku padamu, seakan tidak percaya kau mendekat sendiri. Sorot matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Setelah kejadian semalam, kenapa kau tidak marah sama sekali? Suhu wajahmu langsung memanas karena tidak tahan ditatap sedekat itu olehnya. Setelah memalingkan wajah, Siasiran memerintahkanmu melayaninya makan, dan untunglah kau ingat dia suka makan udang. Kau pun mulai mengupas udang dan menyuapkannya langsung ke bibirnya yang terbuka untuk menyambut suapanmu. Kalau sedang tidak kumat gilanya, gadis obsesif ini sebenarnya terlihat sangat manis seperti kucing. Ayo makan lagi yang banyak. Kau malah ketagihan menyuapinya sesendok demi sesendok dengan telaten. Tanpa sadar, kau mengambil sepotong daging domba untuknya. Hal itu sontak membuat kepala pelayan Wang panik setengah mati. Tuan mudamu, tunggu dulu. Namun terlambat. Siasiran sudah terlanjur menelan bulat-bulat daging domba tersebut. Pasti kalian penasaran kan? Apa yang terjadi kalau Siasiran makan daging domba? Kepala pelayan Wang menggeleng pasrah sambil bergumam pelan bahwa semuanya aman. Setengah jam kemudian, tenggorokan Sia gatal hingga dia tiba-tiba berdiri mengaku kenyang. Dia langsung berlari ke kamarnya, mencari obat anti alergi di laci, lalu menenggaknya dengan air dingin. Merasa ada yang aneh, kau buru-buru menghabiskan sisa makananmu dalam beberapa suapan cepat. Kau menyusulnya ke lantai 2 dan mendobrak pintu. Sia pun langsung menatapmu tajam bagaikan serigala waspada. Namun begitu menyadari itu dirimu, dia langsung terkejut dan aura dingin di sekujur tubuhnya seketika mereda. Dengan panik dia berusaha menyembunyikan ruam merah di lengannya sambil bertanya mengapa kau datang. Kau mendekat cepat lalu menarik paksa tangannya. Benar saja, kulitnya sudah dipenuhi bentol-bentol merah mengerikan. Ada apa dengan tanganmu? Tenang saja, ini hanya reaksi alergi ringan. Sia membuang muka menghindari tatapanmu. Alergi? Seketika kau teringat kepanikan kepala pelayan Wang tadi. Kau alergi daging domba tapi nekat memakannya? Apa kau sudah bosan hidup? Tanya kamu panik. Siasiran menatapmu penuh obsesi gila dan bergumam bahwa dia memakannya karena itu pemberianmu. Ah kau akhirnya berani memasang wajah datar dan menegurnya dengan keras agar tidak menyakiti dirinya sendiri lagi. Aku akan mengingat kesukaanmu secara perlahan, jadi kau tidak perlu nekat mengajariku. Tatapan Siasiran begitu dalam padamu memancarkan binar kebahagiaan luar biasa mendengar kepedulianmu itu. Suaramu pun melembut, berkata bahwa kau sangat sedih melihatnya terluka, lalu mulai mengoleskan obatnya. Dengan hati-hati kau mengoleskan salep dingin ke setiap ruam merah di kulitnya sampai merata. Bagaimana rasanya? Apakah sudah baikan, atau masih ada bagian tubuh lain yang belum diobati? Sorot mata Siasiran mendadak berubah gelap layaknya pemangsa yang berhasil mengunci pergerakan buruannya. Nah, disinilah kepolosanmu diuji. Kau bingung mencari bagian mana lagi yang terlewat padahal semuanya sudah diolesi obat. Kalian harus tahu, godaan wanita ini benar-benar mematikan saat Siasiran memegang tanganmu dan berbisik manja tepat di telingamu. Dia meminta bantuanmu untuk mengobati luka, kamu hanya bisa mengangguk kosong saat merasakan sentuhan hangat di telingamu. Kenapa dulu tidak tersadar? Siasiran tersenyum penuh pesona di balik tatapan indahnya. Luka itu tertutup kain. Jadi dia memintamu untuk membukanya sekarang. Kamu menurutinya dengan patuh meskipun jemarimu gemetar hebat. Tapi tiba-tiba saja, kamu merasakan ada sesuatu yang aneh. Cairan hangat mulai mengalir keluar dari hidungmu. Saat mengusapnya, kamu sadar betapa memalukannya dirimu saat ini. Baru disentuh sedikit saja sudah mimisan parah. Kamu pun buru-buru menutup hidung dan lari ke dalam kamar mandi. Sebuah kilatan jenaka melintas di mata Siasiran yang sedang bergumam sendiri. Dia tahu kamu menyukainya. Kamu sampai bersembunyi 15 menit di kamar mandi karena malu. Siasiran menutup majalahnya lalu memanggilmu kembali. Kamu melangkah pasrah mendekat, persis seperti seorang tahanan yang siap dieksekusi. Kamu menutup mata rapat-rapat sambil mengulurkan tanganmu yang gemetar ke arah bajunya. Tapi coba kalian bayangkan, bagaimana cara membuka pakaian rumit ini tanpa tahu letak kancing rahasianya? Napas Siasiran tertahan sebelum dia mendadak mencengkeram tanganmu erat dengan nada suara yang penuh emosi. Biar dia sendiri yang membukanya karena jika kamu terus menyentuhnya, dia khawatir tidak akan bisa menahan diri. Ditambah lagi ada rapat penting menanti. Mendengar itu, kamu langsung menarik tanganmu karena panik. Meskipun merasa sangat lega, ada sedikit rasa kecewa di hatimu. Tak lama kemudian, Siasiran kembali berwibawa layaknya ratu yang dingin. Saat kamu mendekatinya, dia tiba-tiba menarik tubuhmu ke dalam pelukan hangatnya. Jemarinya mengangkat dagumu lembut, menanyakan apakah dia lebih memikat dibanding Liu Xiaoxiao.
Pertanyaan itu membuat kepalamu mendadak pusing. Tentu saja dia jauh lebih baik, tapi tatapan tajam Siasiran langsung menyadari ada yang salah. Siasiran curiga kamu pernah melihat tubuh Liu Xiaoxiao, membuat situasi mendadak jadi sangat menegangkan. Insting bertahan hidupmu langsung menyala. Kamu membantah keras dan menegaskan hanya pernah melihat tubuh indah Siasiran seorang. Nada bicara Siasiran kian menyudutkanmu, seolah menuduhmu menyesal karena tidak bisa melihat wanita lain tanpa busana. Kalian juga merasa dia imut, kan? Siasiran yang cemburu begini benar-benar menggemaskan di balik jebakan mautnya. Berpikir cepat, kamu langsung mengangkat 2 jari untuk menyatakan sumpah setiamu. Bagimu tidak ada wanita lain yang menawan setelah melihat pesona Siasiran bagai samudera luas yang tiada bandingannya. Aura kemarahan Siasiran langsung mencair begitu saja. Meski tahu itu hanya bualan manis, hatinya tetap merasa sangat gembira. Dia pun mendaratkan sebuah kecupan sebagai hadiah sebelum ketukan di pintu mendadak membuyarkan suasana. Siasiran membuka pintu dengan dingin, membuat sekretarisnya gemetar ketakutan saat harus menyampaikan laporan penting. Dia mengingatkan bahwa 20 menit lagi rapat dimulai dan mereka harus segera berangkat agar tidak terlambat. Menutup pintu, Siasiran berjalan anggun menghampirimu dan berpesan agar kamu bersikap manis serta tidak berniat kabur dari rumah. Jangan pernah berpikir untuk menemui Liu Xiaoxiao lagi karena kamu tidak akan pernah bisa lepas darinya. Kamu pun segera bersumpah dengan setia bahwa kamu tidak akan mencoba melarikan diri. Begitu Siasiran menuruni tangga, kepala pelayan menyambutnya gembira dengan kabar bahwa tuan mudamu telah berubah pikiran. Kepala pelayan Parubaya itu sudah menganggap Siasiran seperti anak perempuannya sendiri sejak sekian lama. Baginya ketulusanmu mendampingi sang nona adalah berkah luar biasa. Namun Siasiran hanya bisa tersenyum sinis mendengarnya. Dia yakin kepatuhanmu itu hanyalah sebuah trik licik agar bisa lolos dari genggamannya. Kamu hanya takut dia menyakiti kekasihmu. Jadi kamu harus terus berakting manis seumur hidupmu di depannya. Kepala pelayan cemas membayangkan apa yang akan terjadi jika kepatuhanmu itu hanyalah sebuah kepura-puraan belaka. Jika kebohonganmu terbongkar, Siasiran pasti akan sangat terpukul. Di sisi lain, kamu mulai mengisi daya ponselmu. Saat ponsel menyala, rentetan pesan masuk hingga kamu langsung menelepon balik sahabatmu yang Dali yang berteriak panik. Kamu kemana saja? Aku mencarimu seharian tapi ponselmu tidak bisa dihubungi. Kamu menjelaskan bahwa ponselmu kehabisan daya. Membuat Yang Dali akhirnya bisa bernapas lega dari kekhawatirannya. Jiwa gosipnya pun mulai membara saat menanyakan kelanjutan pernikahanmu dengan Liu Xiaoxiao yang penuh drama. Kamu terdiam sejenak lalu menjawab singkat bahwa pernikahan kalian batal, membuat mata Yang Dali membelalak syok. Gila sih. Ini benar-benar keterlaluan. Tapi tenang saja. Kalian dan aku akan mencari tahu kelanjutannya nanti. Kalian dan aku bakal melihat awal dari drama balas dendam paling epik. Jangan pernah mohon dia nikah lagi. Kamu menarik napas dalam. Dajiu, akulah yang dengan sukarela membatalkan pernikahan ini. Seketika, telepon di seberang sana langsung sunyi senyap. Yang Dajiu mengorek kupingnya tidak percaya. Kamu yang batalin, hebat betul. Memangnya ada masalah besar apa? Siapa tahu aku bisa bantu cari jalan keluar. Kamu menghela napas panjang. Hanya saja tiba-tiba aku sadar, jadi simpanan wanita kaya itu rasanya enak sekali. Yang Dajiu langsung dibuat mati kutu. Dengan muka pas-pasan seperti kita, jangan mimpi di siang bolong, bagaimana bisa kita dipelihara wanita kaya? Maaf, aku benar-benar bisa. Kamu pun menyebutkan semuanya satu demi satu. Villa mewah super luas, kamar tidur berukuran 100 meter persegi, dan wanita kaya bos konsorsium raksasa. Mendengar itu, Yang Dajiu menganggapnya omong kosong belaka. Kalau begitu, wanita kaya yang kamu maksud itu jangan-jangan tante-tante berumur 50 atau 60 tahun. Kamu tersenyum tipis, dia cuma 3 tahun lebih tua dariku dan berparas sangat menakjubkan. Kemanapun dia pergi. Auranya bak Dewi Khayangan. Tidak mungkin. Nada bicara Yang Dajiu mendadak penuh kekhawatiran. Jangan-jangan kamu stres berat sampai kena gangguan jiwa. Ini gawat, kamu di mana sekarang? Aku akan menemuimu sekarang. Kamu mendesah pasrah, urusan ketemuan bisa dibahas nanti saja. Keputusanku membatalkan pernikahan dengan Liu Xiaoxiao bikin wanita itu murka. Sekarang aku harus membujuknya dengan ekstra sabar. Setelah memastikan keadaanmu aman, Yang Dajiu akhirnya lega. Hubungi aku kapan saja jika butuh bantuan. Begitu telepon ditutup, kamu langsung rebahan di kasur sambil asyik memainkan ponsel pintarmu. Tidak lama kemudian, matamu mulai terasa berat akibat malam sebelumnya dikuras habis oleh iblis cantik itu. Kamu butuh tidur siang untuk memulihkan tenaga. Tiba-tiba ponselmu bergetar kencang. Pesan dari Liu Xiaoxiao langsung menyentakmu bangun. Mata menyipit menahan amarah, kamu pun segera membuka layar ponselmu. Liu Xiaoxiao mengirimkan rentetan pesan menyebalkan. Muge, siapa wanita liar di pernikahan itu dan apa hubungan kalian? Katanya kamu mencintaiku. Berani-beraninya kamu berselingkuh di belakangku. Aku sudah ribut dengan keluargaku demi kamu dan melewati banyak rintangan untuk menikah, tapi ini balasanmu? Tinggalkan dia sekarang juga. Kenapa kamu diam saja? Balas pesanku jika kamu memang berani. Jangan harap bisa menemuiku lagi seumur hidup. Disinilah tensinya memuncak. Pernikahan mereka resmi batal.
Kamu sudah muak dengan kelakuan kasar Liu Xiaoxiao. Rasanya ingin menampar diri sendiri karena dulu menyukainya, lalu membalas pesannya. Kalau begitu batal saja. Di ujung sana, mata Liu Xiaoxiao langsung terbelalak kaget. Wajahnya tampak sangat tidak percaya. Berani sekali kamu membatalkan ini, Muge. Apa kamu sadar ucapanmu barusan? Jika kamu melanjutkannya hari ini, aku akan membencimu selamanya. Jangan pernah mimpi bisa menikahiku di masa depan. Kamu memutar bola matamu dengan malas ke arah layar lalu mengetik balasan dengan cepat. Bahkan sehelai rambutnya pun jauh lebih berharga darimu. Aku gila jika menukar mutiara demi mata ikan sepertimu. Liu Xiaoxiao hampir meledak karena marah, dia ingin membantah tapi kehilangan kata-kata. Bagus, itu maumu. Jangan harap kamu bakal berlutut memohon ampun. Kamu membalas santai, tenang saja, hari itu tidak akan pernah terjadi. Perubahan drastis ini bikin dia syok, kalian pasti puas banget melihat kepanikannya. Dia membanting semua barang di kamarnya dengan emosi. Xiao-Xiao, jangan dibanting. Ibu Liu langsung bergegas masuk. Melihat lantai berantakan, hatinya perih karena semua dibeli pakai uang. Liu Xiao-Xiao pun memeluk ibunya sambil menangis kencang. Ibu, kenapa bajinganmu getega melakukan ini padaku? Ibu Liu menepuk punggung putrinya untuk menenangkan. Kilatan jahat muncul di matanya. Tidak apa-apa sayang, kita tidak membutuhkannya lagi. Karena dia berani melakukan ini, kita akan buat dia menyesal seumur hidup. Sambil terisak, Xiao-Xiao bertanya tentang sosok wanita misterius itu. Ibu Liu tersenyum sinis. Muge pasti dipelihara oleh wanita kaya itu, hanya itu satu-satunya penjelasan masuk akal. Liu Xiao-Xiao masih bingung. Pria tidak berguna itu kenapa malah disukai wanita kaya? Ibu Liu hanya mendengus dingin. Entahlah, tapi tenang saja Xiao-Xiao, Muge pasti masih sangat menyukaimu. Perasaan orang tidak mungkin berubah secepat itu. Saat sekolah dimulai, dia pasti akan memohon maaf padamu. Benarkah begitu? Tentu saja benar. Ucap Ibu Liu dengan sangat yakin. Jangan mudah memaafkannya. Dan disinilah kita tinggalkan mereka. Mari lihat seberapa hancur ekspektasi konyol ibu dan anak ini. Yuk kita lihat gimana jadinya kalau harga dirimu mau diinjak-injak sama si mantan tapi kamu malah santai melempar ponsel dan menghela napas lega. Sangat melegakan. Kalimat-kalimat yang sudah kamu siapkan dengan matang sebelum pernikahan kemarin akhirnya tidak sia-sia. Padahal kamu sama sekali tidak menyadari situasi sekitar saat sedang sibuk berdebat sengit dengan Liu Xiaoxiao. Xia Xiran diam-diam sudah menyelinap masuk, kini dia berdiri mematung tepat di depan pintu kamarmu. Sorot matanya yang begitu dalam tidak menunjukkan emosi apapun. Kamu refleks menciut dan mencoba mendekatinya secara perlahan. Jantungmu berdebar kencang. Xiran, ada apa? Kamu menelan ludah dengan cemas. Xia Xiran mengunci tubuhmu dengan kedua tangannya, bibirnya terkatup rapat. Muge, kenapa? Detik berikutnya, dia mendadak menggigitmu. Gigitannya terasa penuh penolakan sekaligus luapan amarah. Bahumu langsung terasa sangat nyeri, hingga membuatmu spontan mengernyit. Apa dia ini anjing? Kenapa hobi sekali menggigit? Tepat saat kamu ingin melawan, setetes air hangat jatuh di tanganmu. Kamu tersentak lalu melihat sebutir air mata kristal jatuh membasahi pipi cantik Xia Xiran yang sangat menawan. Dia menangis. Sosok Xia Xiran yang biasanya begitu dingin dan berkuasa. Nah, perhatikan bagian ini. Dia tiba-tiba mendorongmu ke sofa dan berteriak histeris memanggil namamu, Muge. Ingat, kamu itu pria milikku, tidak ada yang boleh merebutmu, pemilik dirimu adalah aku, bukan Liu Xiaoxiao itu. Jangan mimpi bisa bersamanya lagi. Sepanjang sore itu, tirai kamar tertutup sangat rapat. Dalam kondisi setengah sadar, kamu mendengar Xia Xiran berbisik liris sambil menahan perih. Muge, kenapa harus begini? Kalau memang ini cuma akting, kenapa tidak nurut saja? Kenapa masih menghubunginya? Dulu kamu bahkan sampai tergila-gila padanya. Kamu tidak punya waktu untuk mencerna ucapan itu. Baru saat senja tiba, kesadaranmu perlahan mulai kembali sepenuhnya. Gawat. Kesalahpahaman ini sangat besar. Wanita ini mendadak jadi sangat gila. Ternyata karena mendengar nada bicaramu yang peduli, dia mengira kamu masih mengejar Liu Xiaoxiao. Pantas saja dia mengamuk. Kebetulan saat itu Xia Xiran keluar kamar. Bekas air matanya sudah mengering, menyisakan aura dingin yang kembali menusuk. Kamu bergegas mengambil ponselmu dan langsung menghampirinya. Xia Xiran, coba lihat ini. Ini isi chatku dengan Liu Xiaoxiao siang tadi. Aku memang menghubunginya, tapi sumpah tidak ada maksud apa-apa. Langkah Xia Xiran terhenti saat menerima ponselmu. Tatapan dinginnya mulai membaca isi layar, dan dia tampak terkejut. Kalian lihat kan? Aura mengerikan di sekelilingnya langsung lenyap seketika. Kamu langsung memanfaatkan momen ini untuk meyakinkannya. Xiran, aku sudah sadar, wanita seperti dia sama sekali tidak pantas. Aku akan selalu patuh dan berada di sisimu. Belajar menjadi pria yang baik untukmu. Keheningan pun tercipta. Bibir dinginnya menempel di telingamu. Muge, kalau memang berakting, teruskan saja. Jika hari ini bukan kesalahpahaman, aku pasti sudah memutus semua hubunganmu dan mengurungmu di sisiku selamanya. Kamu hanya bisa pasrah dalam hati.
Gadis ini masih mengira kamu hanya berakting demi menyenangkan perasaannya saja. Tapi wajar saja, mengingat sebelum dia keluar negeri, kamu adalah pria bodoh yang rela mati demi Xiao Xiao. Perubahan mendadak ini tentu sulit dipercaya. Tapi tenang, waktu masih panjang untuk membuktikan ketulusan hatimu lewat tindakan nyata. Di saat bersamaan, Sekretaris Jing buru-buru masuk ke dalam villa sambil membawa dokumen kontrak. Paman Wang, di mana Nona Xia? Nona sedang istirahat di kamarnya. Istirahat jam segini? Jingki heran. Sekarang baru jam 5 sore. Apakah Nona Xia sedang merasa kurang sehat? Paman Wang berdeham canggung dengan wajah sedikit memerah. Dia hanya lelah, dan ada tuan muda Muge menemaninya. Sekretaris Jing tidak perlu khawatir. Jingki seketika mengernyit mendengar penjelasan itu. Paman Wang, Nona ingin istirahat. Kenapa dibiarkan berdua dengan Muge? Ini jelas sangat berbahaya untuk Nona. Bagaimana jika Muge berbuat nekat dan melukainya? Paman Wang hanya tersenyum tenang sambil melambaikan tangannya santai. Sekarang tuan muda Muge sudah banyak berubah. Dia tidak akan menyakiti Nona. Percayalah. Sekretaris Jing menatap curiga. Apa Muge benar-benar berubah? Bukankah dia diculik saat pernikahan? Dia harusnya sangat membenci Nona Xia. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap manis sekarang? Melihat keraguannya, Paman Wang pun menambahkan dengan suara pelan. Dan jika tuan muda Muge menginginkan Nona, apakah menurutmu Nona kita akan menolaknya? Jingki langsung terdiam. Benar juga, jika itu di hadapan Muge, Xia Xiran bahkan tidak akan keberatan sama sekali. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki. Xia Xiran perlahan menuruni tangga dengan tatapan malas, memancarkan pesona anggun yang luar biasa. Dan jujur, kita pun pasti bakal ikut tertegun melihat pesonanya ini. Kalian harus tahu, Jiang Qing yang bertahun-tahun ikut Xia Xiran pun belum pernah ngelihat dia sesantai ini. Sayang, kelembutan itu cuma bertahan sedetik. Suara dingin Xia Xiran langsung mecahin lamunan Jiang Qing dengan pertanyaan singkat. Ada apa? Jiang Qing pun langsung sigap melaporkan urusan darurat perusahaan. Tolong tanda tangani kontrak ini, Nona. Kita akan ikuti semua persyaratan dari perusahaan mereka. Xia Xiran dengan wajah datar langsung mengambil pena, membungkuk sedikit, lalu membubuhkan tanda tangannya. Tiba-tiba, Jiang Qing yang berdiri tepat di sebelahnya gemetar hebat, seolah baru saja melihat hal paling gila. Gimana enggak? Di bahu Xia Xiran ternyata ada bekas gigitan yang jelas banget. Merah, dalam, bahkan masih sedikit berdarah. Kelihatannya sih bekas itu baru banget dibuat. Mengingat ucapan penuh arti dari kepala pelayan tadi, pikiran liar langsung melintas di otak Jiang Qing bencana akibat godaan si cowok tampan yang bikin Kaisar mogok kerja. Begitu Xia Xiran selesai tanda tangan, dia nggak berani bertahan sedetik pun di sana. Jiang Qing langsung menyambar dokumen itu dan buru-buru kabur, tapi sempat melirik Muge yang baru turun tangga. Tatapannya rumit banget. Muge, kuharap lu nggak cuma pura-pura akting ya. Sebab satu-satunya orang yang dipedulikan Xia Xiran seumur hidupnya cuma kamu. Kalau sampai berani mengkhianati dia, tamatlah riwayatmu. Nah, untungnya, 2 hari berikutnya berjalan dengan sangat tenang. Muge dan Xia Xiran hidup damai, benar-benar kelihatan kayak pasangan suami istri yang harmonis banget. Malam ini, Xia Xiran lagi santai baca majalah keuangan asing di sofa. Tapi disinilah kita harus fokus. Muge lagi gugup di pintu, mengumpulkan keberanian. Xiran, panggil Muge lirih. Xia Xiran mendongak dengan tatapan tenang. Ada apa? Awalnya Muge mau memanfaatkan mood baik Xia Xiran malam ini, mencoba meminta agar kebebasan pribadinya dikembalikan sedikit saja. Tapi baru aja niat itu muncul, bulu kuduknya langsung merinding. Enggak, ini pasti bakal menyinggung titik sensitif Xia Xiran. Bisa-bisa dia malah dikurung lagi. Setelah memutar otak, Muge pun terpaksa mengalihkan pembicaraan. Xiran, rambut basah itu nggak bagus buat kesehatanmu. Sini, biar aku bantu ngeringin rambutmu. Xia Xiran pun sempat tertegun sesaat. Lalu, seulas senyum ejekan tipis muncul di bibirnya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyandarkan kepalanya dengan manja. Suara hair dryer mulai bising. Gerakan tangan Muge terasa kaku tapi tetap lembut saat mengeringkan rambut indahnya. Helai demi helai rambut hitam halus Xia Xiran terasa lembut di sela jarinya, menyebarkan aroma wangi sabun yang begitu memikat. Melihat bayangan wanita itu di cermin, Muge malah melamun. Jujur ya guys, selama ini dia cuma sibuk ketakutan sampai nggak sadar betapa cantiknya cewek ini. Bener-bener buta deh. Udah selesai, udah kering kok, ucap Muge sambil mematikan alatnya. Tapi pas dia mau menarik tangannya, tiba-tiba pandangannya langsung berputar drastis. Xia Xiran mendadak berbalik dan langsung mendorong tubuh Muge ke kasur. Belum sempat dia mencerna keadaan, rambut indah Xia Xiran sudah menjuntai di wajahnya. Wangi parfum yang intim itu menusuk hidungnya. Di keheningan malam ini, suara Muge menelan ludahnya sendiri terdengar jelas banget. Jari lentik Xia Xiran perlahan mengangkat dagunya. Age, kamu baik banget sih malam ini. Aku pengen makan kamu rasanya. Tubuh Muge seketika kaku menatap paras cantik sedekat itu. Jujur, ada desiran aneh di hatinya. Tapi mengingat betapa liarnya cewek ini 2 hari terakhir, Muge langsung merinding ngeri.
Wanita gila ini kalau udah beraksi selalu kayak nggak sayang nyawa. Fisik Muge benar-benar nggak bakal kuat melayaninya. Bisa-bisa pinggangnya patah di atas kasur. Sementara itu, mata indah Siasiran mulai berkilat penuh kegilaan. Dengan begini, kita berdua bisa bersatu selamanya dan nggak bakal terpisahkan lagi. Sambil berbisik, kuku merah menyalanya meluncur nakal dari tulang selangkah Muge, lalu berhenti tepat di jakunnya dan membelainya lembut. Ini gawat. Insting bertahan hidup Muge langsung terpicu, membuatnya refleks menarik lehernya ke belakang. Siran, kamu nggak perlu makan aku kok. Aku yang hidup ini jauh lebih berguna buat nemenin kamu. Kamu nggak suka aku yang hidup kayak gini. Mendengar ucapan polos itu, gerakan jemari Siasiran langsung terhenti. Tentu aja dia suka banget sampai mau gila. Tapi tiba-tiba sorot matanya meredup, menyisakan kilatan rapuh yang nyaris tak terlihat. Dia cuma takut kalau semua kehangatan ini hanyalah mimpi indah belaka. Cukup lama dia menatap mata ketakutan namun tulus milik Muge. Siasiran pun akhirnya terkekeh lirih, oke, aku kasih kamu kesempatan. Tapi kalau kamu pengen bebas, kamu tahu kan maksudku malam ini, bisiknya sambil menarik tangan Muge ke pinggang rampingnya. Sentuhan berani itu bikin sekujur tubuh Muge serasa mati rasa. Dia cuma bisa pasrah berbaring telentang di kasur dengan hati hancur. Keesokan paginya, Muge turun tangga dengan tubuh lemas dan langkah kaki yang super goyah. Paman Wang menyapa, Tuan Muda, Nona sudah berangkat kerja, katanya Anda lelah, jadi istirahatlah. Nah, kira-kira nasib Muge selanjutnya gimana ya? Kalian harus dengar ini si pelayan tiba-tiba menawarkan sup tonik kejantanan rahasia kepada Tuan Muda kita. Sambil berbisik dia bilang kalau sup herbal ini adalah resep rahasia yang sangat manjur untuk meningkatkan stamina pria. Khasiatnya luar biasa, tapi kamu malah berdeham canggung dan langsung menolaknya karena merasa tidak butuh. Pelayan Wang memberi tatapan penuh arti seolah paham kalau sang Tuan Muda sedang menyembunyikan masalah kejantanannya. Meski dalam hati menolak keras, kamu akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mencoba ramuan misterius tersebut. Sambil pasrah, kamu menenggak habis sup obat itu sekali teguk sebelum ponselmu tiba-tiba berdering nyaring. Ternyata itu panggilan dari sahabatmu, Yang Dajiu, yang menanyakan kabarmu setelah menghilang beberapa hari ini. Dia curiga kamu sedang dikurung, membuatmu seketika terdiam tanpa bisa menjawab. Banyak alasan muncul di kepalamu tapi tak satu pun keluar, sementara suara sahabatmu terdengar semakin cemas di seberang sana. Dia menuntut kejujuranmu dan memutuskan untuk segera datang menemuimu secara langsung hari ini juga. Kamu pun terpaksa setuju, karena jika tidak, sahabatmu itu pasti akan langsung melapor ke polisi. Begitu telepon ditutup, kamu langsung bertanya pada kepala pelayan Wang tentang kendaraan apa yang bisa kamu pakai. Tanpa ragu, dia langsung mengantarmu menuju ke area garasi bawah tanah. Dia tersenyum bangga sambil menunjukkan deretan mobil mewah yang merupakan hadiah ulang tahun dari istrimu sebulan lalu. Dulu dia menyiapkan kotak merah khusus berisi semua kunci mobil ini, tapi kamu menolak keras bahkan melemparnya ke tanah. Kamu bahkan menegaskan tidak sudi menerima barang apapun pemberian dari istrimu itu. Coba kalian bayangkan, rasanya sekarang kamu pasti menyesal setengah mati dan ingin menampar diri sendiri karena kebodohan itu. Kepala pelayan Wang segera mengeluarkan tumpukan kunci dan menanyakan hypercar Koenigsegg mana yang ingin kamu kendarai. Dengan tenang kamu memilih salah satu mobil sport paling garang untuk dicoba langsung hari ini. Kunci diserahkan, kamu segera masuk ke kabin dan menginjak dalam-dalam pedal gas hingga mobil melesat kencang. Sebuah mobil Maybach mewah tampak mengikuti dari belakang, membawa kepala pelayan Wang beserta 2 orang pengawal. Para pengawal itu diutus Siasiran untuk mengawasimu, sedangkan pelayan Wang ikut karena takut kamu membuat masalah baru. Sementara itu, di bawah apartemen Yang Dajiu, tampak pria itu berlari terburu-buru dengan roti di mulutnya. Namun, begitu melihat mobil sport Koenigsegg super mahal itu terparkir, roti di mulutnya langsung jatuh ke tanah. Kamu tertawa geli lalu menghampirinya sambil menepuk pundaknya dengan santai dan mengajaknya mengobrol akrab. Tawaran berkendara itu langsung membuat tangan Yang Dajiu gemetar karena curiga ini adalah sebuah jebakan. Tapi matanya terus terpaku pada mobil Koenigsegg itu hingga dia menelan ludah, yakin kalau pemiliknya adalah orang kaya terhormat. Dia pun setuju dan mobil itu mulai melesat kencang. Sensasi kecepatan luar biasa itu membuat sahabatmu berteriak kegirangan karena merasa mobil ini sangat mengagumkan. Wajar saja karena ini adalah sportcar edisi terbatas seharga puluhan miliar rupiah, lalu sambil menyetir kamu bertanya santai kepadanya. Kamu heran melihatnya celingukan seperti mencari orang, membuat Yang Dajiu tiba-tiba menepuk jidatnya sendiri. Dia teringat kalau sedang mencari sahabatnya, dan kamu pun menanggapi ucapannya tersebut dengan sangat santai. Kalian pasti tahu triknya kamu menawarkan untuk mengantarnya pulang agar sang teman tidak terlalu lama menunggu. Yang Dajiu buru-buru menolak tawaran tersebut dengan panik. Sahabatnya itu berkirim pesan sedang ada urusan mendadak, padahal diam-diam dia sedang mengetik sesuatu di ponselnya sendiri. Dia mengirim pesan padamu menceritakan bahwa dia sedang diajak jalan-jalan naik mobil mewah oleh orang kaya. Dia berjanji akan menemuimu nanti, namun tepat setelah pesan itu terkirim, ponsel di saku celanamu malah berdering. Yang Dajiu mulai curiga dengan kebetulan aneh ini, namun dia mencoba tersenyum ramah untuk menutupi kecurigaannya. Dia pun bertanya apakah mobil sport luar biasa ini merupakan hadiah ulang tahun dari ayahmu.
Sambil terkekeh, kamu menjawab kalau ini hadiah ulang tahun dari kekasihmu dan baru pertama kali dikendarai. Sontak dia terkejut setengah mati mendengarnya dan langsung memuji pacarmu yang dianggap sangat luar biasa itu. Dia menceritakan bahwa sahabatnya juga baru berulang tahun bulan lalu, tapi dia hanya sanggup membelikan sebuah ponsel. Kamu tertawa kecil memuji kebaikannya, membuat perasaan sahabatmu itu mendadak menjadi sangat tidak tenang. Dia merasa suara di sebelahnya terdengar sangat familiar. Bahkan wajahmu pun terlihat semakin mirip dengan sahabatnya. Firasat konyol melintas di benaknya hingga dia membeku seketika dan kalian pasti tidak sabar menunggu kelanjutannya. Coba bayangkan ekspresi temanmu saat melihat perubahan drastis dalam dirimu. Dia menggeleng tak percaya, membuatmu tertawa geli. Kamu pun langsung menginjak rem, menghentikan mobil, lalu menepuk bahunya dengan nada bicara yang penuh ketidakberdayaan. Aku ayah angkatmu, Muge. Mendengar itu, Yang Dali langsung membeku dengan ekspresi syok. Kamu operasi plastik ya? Terus, mobil mewah ini dari mana? Tanyanya bingung. Kamu pun mengibaskan rambut dengan nada bicara yang agak sombong. Wajah asliku memang sudah tampan. Nah, kalau mobil sport keren ini sih hadiah manis dari pacar kayaku. Lihat saja barisan bodyguard di belakang itu, semuanya anak buah dia. Yang Dali melongo parah, butuh beberapa detik sampai otaknya mencerna semuanya. Jadi, kamu beneran jadi peliharaan tante kaya? Kira-kira cuma bercanda kemarin? Serunya heboh. Kamu tersenyum tipis saat Dali mendadak mencengkram erat lenganmu. Dia memegangnya kencang sekali seolah enggan melepasmu. Laumu, bawa aku juga dong. Kita kan bersahabat sejak kecil. Jangan tinggalin sahabatmu ini sendirian. Aku juga mau dong dapat pacar kaya raya. Kamu meliriknya sinis dan membalas dengan rasa percaya diri yang luar biasa tinggi. Mimpi saja sana. Dia cuma menyukaiku. Karena kamu malas meladeni candaan konyolnya, Yang Dali tiba-tiba berubah serius. Laumu, sepertinya wanita itu benar-benar jatuh cinta padamu. Kita berdua tahu kesempatan emas seperti ini tidak boleh disia-siakan begitu saja. Nanti di masa depan, hidupmu bakal super santai jadi tuan muda kaya raya. Kamu hanya terkekeh pelan lalu langsung melemparkan kunci mobil sport ke tangannya. Sudah, kamu saja yang menyetir. Dali menerima kunci itu dengan gembira, melompat ke kursi kemudi, lalu menggeber mobil Koenigsegg itu dengan liar. Beberapa jam kemudian, dia menepikan mobil dengan terpaksa sambil memegangi perutnya yang keroncongan. Laumu, ayo makan. Aku kelaparan nih. Kamu melirik jam tanganmu yang sudah menunjukkan waktu makan siang, lalu segera mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Siasiran. Sementara itu di kantor, seorang manajer proyek sedang mempresentasikan rencananya dengan penuh percaya diri di depan forum. Lokasi kawasan hutan pegunungan ini sangat strategis. Jika dijadikan tempat wisata, keuntungan perusahaan kita pasti akan meledak luar biasa. Bagaimana tanggapan semuanya? Para eksekutif lain langsung mengangguk setuju. Benar sekali, area itu sangat potensial, bukan cuma wisata alam, kita juga bisa membangun hotel mewah dan taman bermain. Kerjasama ini pasti mendatangkan cuan melimpah. Namun, Siasiran hanya memberikan senyuman tipis yang misterius. Tatapannya perlahan berubah menjadi sedingin es, pertanda badai kemarahan akan segera tiba. Si manajer proyek mulai mandi keringat dingin. Mohon maaf, Direktur Sia, saya kurang teliti. Ujung jari Siasiran mulai mengetuk-ngetuk meja rapat dengan pelan. Suara ketukan itu membuat jantung si manajer berdegup kencang, sebelum mendadak dering ponsel memecah keheningan mencekam di ruangan. Siasiran segera membuka ponselnya, dan terdengarlah suara lembut yang sangat menenangkan di seberang sana. Seluruh jajaran direksi langsung memasang telinga lebar-lebar karena dilanda rasa penasaran yang luar biasa setengah mati. Mungkin kita juga bakal ngeri melihat wajah marahnya, tapi cowok ini malah nekat menelepon di saat situasi sedang kritis. Bukankah itu sama saja cari mati? Tapi anehnya, aura dingin Siasiran mendadak melunak seketika di depan mereka. Sontak semua orang melongo keheranan. Apakah ini bos kejam yang mereka kenal? Rapat kita tunda sebentar, ucapnya datar. Aku harus mengangkat telepon penting dulu. Sambil berkata begitu, dia melangkah pergi meninggalkan ruang rapat yang sunyi. Begitu dia keluar, seisi ruangan langsung heboh bergosip tiada henti. Sementara itu, Siasiran telah kembali ke ruangannya. Di dalam kantor, hatinya berbunga-bunga gembira karena rindu. Muge, ini pertama kalinya kamu meneleponku duluan tanpa diminta. Katakan, ada apa? Tanyanya manja. Di seberang sana, kamu menjawab penuh perhatian. Sudah siang. Waktunya makan loh. Siasiran, kamu harus menjaga kesehatanmu. Kata-katamu yang hangat langsung membuat hatinya meleleh kegirangan tiada tara. Sudut bibirnya terangkat manis. Iya, aku nurut. Namun tiba-tiba saja, sekelebat pikiran dingin melintasi benaknya. Bagaimana jika suatu hari nanti kamu berubah pikiran dan kembali mengabaikan dirinya lagi? Memikirkan kemungkinan buruk itu, sorot mata Siasiran langsung berubah menjadi sangat mengerikan dan posesif. Dia takkan melepaskanmu. Bahkan jika harus mengurungmu selamanya di sisinya, dia akan melakukannya demi cinta ini. Namun di seberang sana, kamu sama sekali tidak menyadari obsesi gilanya itu dan terus mengobrol santai. Kamu masih di kantor ya? Aku mau mampir menemanimu.
Siasiran sebenarnya ingin sekali mengiyakan, tapi dia mendadak ingat nasihat dari dokternya dahulu. Jangan terlalu mengekangnya. Sikap posesif berlebih justru akan membuatnya kabur. Setelah dia menimbang cukup lama, dia akhirnya menjawab dengan lirih. Tidak usah, aku sedikit lelah dan butuh istirahat siang di kantor. Selesai sudah, mari kita tunggu bersama kelanjutan kisah mereka yang makin bikin penasaran ini. Kalian harus lihat ini. Yasiran kembali melangkah masuk ke dalam ruang rapat. Para petinggi yang tadinya berdebat panas seketika bungkam, seolah-olah suara mereka mendadak hilang sekaligus. Yasiran duduk kembali di kursi utamanya dengan ekspresi jauh lebih tenang sembari menyodorkan proposal proyek. Manajermu, bawa ini kembali dan siapkan rencana baru. Lengkapi prosedur keamanannya, lakukan lembur, dan serahkan padaku dalam waktu 5 hari. Membuat manajer itu tertegun heran. Dia nyaris tidak percaya sang direktur melepaskannya begitu saja tanpa kemarahan. Tenang saja direktur, saya berjanji akan bekerja keras dan melakukan survei awal semaksimal mungkin. Saya akan siapkan proposal yang matang. Baiklah, rapat hari ini selesai dan silakan bubar. Siran pun berdiri dengan tenang mengakhiri pertemuan, hingga tiba-tiba seorang direktur memberanikan diri mengajukan pertanyaan. Maaf mengganggu direktur. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia berani bertanya apakah pria di telepon tadi hanyalah seorang bawahan biasa. Menghadapi tatapan penasaran yang penuh gosip itu, Siasiran melirik santai seraya mengukir senyum tipis. Dia kekasihku sekaligus pacarku. Seketika seisi ruang rapat heboh dan terperangah bingung. Sementara itu saat Liu Xiaoxiao dan temannya melangkah keluar sehabis makan, Koenigsegg mewah itu telah dikerumuni orang-orang. Sophie terbelalak kaget memandangi mobil itu dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Xiaoxiao, menurutmu pemilik mobil super mewah ini seorang pewaris kaya raya atau justru om-om girang? Kepala Liu Xiaoxiao seketika dipenuhi rasa penasaran mendalam tentang seberapa kaya sebenarnya sang pemilik kendaraan. Andai pengemudinya pemuda tampan, keluarganya pasti sangat kaya. Dan bahkan sanggup menandingi pengaruh besar dari keluargamu. Tepat saat dia membayangkan hal itu, Mu Chen bersama pelayan Wang berjalan mendekati mobil. Sophie seketika menjadi histeris kegirangan hingga tidak sanggup menahan jeritannya. Xiaoxiao, cepat lihat ke sana, dia tampan sekali dan aku sungguh tidak menyangka pemiliknya semuda dan semenawan itu. Bila kamu bisa mendekatinya, dia pasti akan terpikat padamu karena dia jauh lebih tampan dibanding Mu Yuan. Jantung Liu Xiaoxiao berdegup kencang sambil menunduk tersipu malu seraya merasa tidak memiliki pesona sebesar itu. Sophie segera membesarkan hatinya dan memintanya jangan minder karena dia adalah kembang kampus Universitas Xiangjing. Kalian setuju dengan Sophie kan? Dia adalah dewi kampus yang diincar banyak pria. Di dekat sana, pelayan Wang berbisik mengingatkan bahwa Liu Xiaoxiao terus memperhatikannya, namun Mu Chen mengabaikannya begitu saja. Selesai bicara dingin, Mu Chen langsung masuk ke dalam mobil. Tanpa menoleh sedikit pun, pelayan Wang mengamati gerak-gerik sang majikan, lalu membatin heran apakah tuan mudamu benar-benar telah melupakan Liu Xiaoxiao sepenuhnya. Tanpa membuang waktu, dia langsung menginjak pedal gas dalam-dalam dan melesat pergi menunggangi Koenigsegg mewahnya. Menatap kepergian mobil super itu, Liu Xiaoxiao tampak sangat kecewa. Tak disangka dia pergi begitu cepat hingga membuatnya ragu apakah mereka bisa bertemu lagi. Sementara itu di Hotel Royal. Asisten dari Xiao Xifan tampak begitu cemas hingga mondar-mandir sembari menunggak frustrasi menatap langit-langit. Seandainya saja ada alat pemadam yang sanggup meredakan amarah hebat dari Siasiran, sayangnya rasanya tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa meredam emosinya. Mendengar kata pemadam api, seketika Jiang Jing mendapat ide cemerlang. Sekretaris Jiang, apa kamu punya ide bagus? Tanya Xiao Xifan dengan secercah harapan baru. Jiang Jing mengulas senyum dingin sembari berkata bahwa cara menjinakkan Siasiran adalah mencarikannya seorang pria. Xiao Xifan terkejut setengah mati karena semua orang tahu Siasiran sangat membenci laki-laki. Membawa laki-laki bukankah sama saja dengan menyiram bensin ke kobaran api? Tapi Jiang Jing sangat yakin jika pria istimewa ini pasti sanggup meluluhkan hatinya. Belum sempat Xiao Xifan bertanya lebih jauh, Jiang Jing bergegas menepi untuk menghubungi seseorang. Saat itu pula Mu Chen mengernyitkan dahi ketika mendapati nama Jiang Jing memanggilnya. Sekretaris yang biasanya gemar mencari masalah dengannya ini mendadak menghubunginya lebih dulu. Ia pun menjawab dengan nada malas. Ada apa? Sekretaris Jiang, tanya Mu Chen singkat. Dijawab kepanikan seberang sana meminta tolong demi Siasiran. Nada bicaranya terdengar teramat panik hingga membuat Mu Chen heran bantuan apa yang bisa ia berikan untuk Siasiran. Bagaimana menurut kalian? Ini kesempatan emas untuk menaikkan posisimu di hatinya. Kirimkan lokasinya sekarang juga. Tanpa ragu dia langsung memutar kemudi dan memacu kendaraannya kencang. Hanya butuh 5 menit baginya tiba di hotel sementara ketegangan di dalam ruangan sudah terasa membeku. Kalian harus lihat kekacauan ini. Seorang pemuda tampan berlutut gemetar ketakutan sementara si gendut Laumen mandi keringat dingin. Xiao Xingfan membuka pintu dan tertegun. Sisiran duduk anggun di sofa, memancarkan aura mengerikan yang menusuk hingga ke tulang. Si tua bangka bodoh itu mengirim 3 pria hanya demi menyenangkan Siasiran. Apalagi pria lancang ini berani menyentuh lengannya, benar-benar memicu kemarahan ekstrem dan menguji batas kesabaran Siasiran. Jiang Qing tampak gelisah di depan toko sampai dia melihatmu datang.
Matanya langsung berbinar dan dia berlari mendekat. Tuan Muda Muku, panggilnya, membuatmu mengikutinya dengan bingung. Begitu mendengar penjelasan panik dari Jiang Qing, tahu-tahu kamu sudah berdiri di depan kamar pribadi. Sambil menghela napas panjang, kamu bertanya heran, Sekretaris Jiang, apa kamu memanggilku hanya untuk urusan ini? Jiang Qing pun mengangguk mantap. Hanya kamu satu-satunya orang yang bisa membereskan kekacauan ini. Di sisi lain, si sulung keluargamu, Murusuan, mengernyit kesal melihat para pelayan sibuk mengangkut barang keluar dari kamarmu. Apa yang kalian lakukan di sini? Ibu Liu pun menjawab dengan ragu-ragu. Nona, Nyonya menyuruh kami membuang semua barang milik Tuan Muda. Mendengar hal itu, jantung Murusuan seketika berdegup kencang. Nah, disinilah hati kita mulai perih saat menyadari kamu telah pergi meninggalkan kediaman keluargamu. Tunggu, jangan disentuh dulu. Dia melangkah masuk dan mendapati kamar yang sangat kosong hingga membuat dadanya sesak. Hanya ada kursi kayu keras, ranjang usang, meja belajar tua, dan lemari kecil tanpa ada barang berharga lainnya. Apa Tuan Muda Muku selalu tidur di tempat seburuk ini? Tanya Murusuan dengan tatapan syok dan tak percaya. Benar, Nona. Sejak kembali ke sini, Nyonya menempatkannya di kamar ini tanpa pernah memindahkannya, sahut Ibu Liu sambil mendesah sedih. Nyonya beralasan ingin melatih mentalnya agar tidak manja, makanya dia sengaja membesarkan Tuan Muda dalam kondisi serba kekurangan. Kalimat sederhana itu bagaikan belati tajam yang langsung menusuk lubuk hati Rusuan. Sambil menolak kenyataan pahit itu, dia memeriksa sekeliling dan menyadari betapa sedikitnya barang yang kamu miliki. Dia teringat saat kamu pergi dari rumah ini. Bahkan tidak ada satupun barang berharga yang layak dibawa saat kamu diusir dengan tangan kosong, membuat hati Murusuan benar-benar hancur. Suaranya bergetar menahan tangis seiring air mata yang mulai membanjiri pipinya. Ibu Liu, apa pakaian dan sepatu Muku selalu sekumuh ini? Iya, Nona. Selalu begitu sejak dulu. Ibu Liu menambahkan bahwa Nyonya hanya memberi Tuan Muda uang saku sebesar 400 yuan saja. Sejak kecil, dia cuma punya beberapa seragam sekolah untuk gonta-ganti setiap hari, sampai akhirnya dia lulus sekolah menengah, atas lalu bekerja keras demi bisa membeli baju baru sendiri. Kepala Murusuan serasa dihantam goda mendengar itu. Jadi dia harus membiayai kuliahnya sendiri dengan bekerja paruh waktu? Ibu Liu mengangguk dengan mata berkaca-kaca, membenarkan semua kepedihan hidup yang kamu lalui. Kalian juga pasti menangis melihat Murusuan yang histeris meratapi penderitaan tanpa akhir yang kamu rasakan selama ini. Bukan kemewahan atau kehangatan, melainkan kelaparan. Saat berjalan turun dengan terisak, dia berpapasan dengan Mu Yuechen yang langsung bertanya bingung melihat matanya yang sembab merah. Sambil menahan tangis yang tersendat di tenggorokan, Murusuan berbisik lirih agar adiknya melihat sendiri kondisi kamar Xiaoge. Pergilah ke sana dan kamu akan mengerti, ucapnya sementara Mu Yuechen malah mencibir sinis. Apa bagusnya kamar kotor itu? Aku malas ke sana. Murusuan mengabaikan ejekan adiknya lalu melangkah tegas menuju ruang tamu. Ayah? Ibu? Apa kalian tahu bagaimana rupa kamar Xiaoge dan tempat mengerikan macam apa yang dia tinggali? Dia itu putra kandung kalian sendiri, pewaris keluargamu. Bagaimana tega kalian memperlakukannya sekasar itu? Bandingkan dengan anak-anak lain di rumah ini yang selalu dimanja fasilitas terbaik. Air matanya tumpah deras saat mengingat bahwa hanya Xiaoge yang harus memeras keringat sendiri demi bertahan hidup. Inikah cara kalian memperlakukan darah daging sendiri? Ayahmu mengerutkan dahi lalu melirik istrinya dengan pandangan dingin. Bukankah urusan rumah tangga adalah bagianmu? Ibumu menyahut ketus, berdalih bahwa itu hanyalah cara untuk melatih mental anaknya. Lagi pula, dia cuma sibuk mengejar Liu Xiaoxiao, memberinya uang berlebih hanya akan membuang-buang harta saja. Ayahmu pun setuju dengan ucapan istrinya, lalu mengajak Rusuan makan dan melupakan semuanya. Dia bukan lagi anggota keluargamu, jadi jangan pernah sebut namanya lagi di dalam rumah ini. Percayalah, kita tidak akan menyangka kalau keheningan di aula suram ini akan mendadak pecah oleh sebuah suara mengejutkan. Ayah, Ibu, sebenarnya ada satu rahasia besar yang selama ini aku sembunyikan dari kalian. Kalian tidak akan percaya ini ternyata kakakku dan Liu Xiaoxiao sama sekali belum menikah. Apa? Ayahmu terkejut setengah mati. Muan menundukkan kepala lalu menjelaskan dengan sangat hati-hati. Saat pernikahan, ada wanita luar biasa membawa belasan pengawal berbadan besar. Wanita itu membawa kakak kabur. Aku takut kalian salah paham, makanya aku tidak berani bicara jujur sejak awal. Hebat sekali dia. Sungguh berprestasi. Ibumu langsung naik pita mendengarnya. Dulu bersusah payah jadi menantu keluarga Liu, sekarang malah berakhir jadi simpanan orang kaya. Benar-benar memalukan. Murusuan dengan cemas mencoba menenangkan suasana yang memanas. Ibu, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Ibumu menyahut dengan nada penuh sindiran tajam. Salah paham apa? Dia sudah dapat wanita kaya, tentu saja dia tidak sudi lagi menganggap kita keluarganya. Wajah ayahmu juga perlahan berubah menjadi sangat gelap. Kalau masalah memalukan ini sampai tersebar luas, mau ditaruh di mana muka kita? Dia langsung merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel untuk menanyakan kejelasannya padamu. Namun saat membuka daftar kontak, dia tiba-tiba terpaku diam.
Siapa di antara kalian yang menyimpan nomor telepon Muge? Seketika seisi ruangan menjadi sunyi senyap. Ibumu hanya diam dengan wajah yang sangat dingin. Sementara Mu Yue-chan di sebelahnya langsung mencibir ketus bahwa dia sudah lama memblokir dan menghapusnya. Siapa yang masih menyimpan nomornya? Mu Rusuan seketika tertegun di tempat. Coba bayangkan rasanya ketika menyadari tidak ada satupun orang di keluarga ini yang menyimpan nomor telepon Muge, sungguh sangat menyesakkan dada. Bahkan dia sendiri pun lupa apakah masih menyimpannya atau tidak. Di tengah keheningan itu, Bibi Liu perlahan angkat bicara untuk mencairkan suasana. Tuan, saya menyimpan nomor Tuan muda. Ayahmu segera menyambar ponsel itu dan menelepon, namun jawaban di seberang sana langsung merusak suasana hatinya. Melalui gagang telepon, suara dingin Muge terdengar sangat jelas dan tanpa emosi sedikit pun. Ayahmu berkata dengan suara berat menuntut, Muge, apa benar kamu jadi simpanan? Kamu sempat terkejut sesaat sebelum mencibir pelan, ketuamu, kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Urusanku bukan lagi urusanmu. Setelah bicara, kamu langsung menutup teleponnya. Tangan ayahmu yang memegang ponsel seketika bergetar menahan amarah. Ibumu mengejek dingin. Sekarang dia merasa sudah menemukan sandaran yang kuat. Merasa bisa mandiri. Dia pikir kita tidak layak lagi untuk dipedulikan. Mu Yue-chan yang berada di sampingnya langsung ikut mencibir setuju. Ibu, menurutku wanita kaya itu hanya sedang bermain-main saja dengannya. Begitu bosan, dia akan langsung dibuang. Dia pikir bisa mengandalkan itu selamanya? Tunggu saja sebentar lagi. Kita lihat saja bagaimana nanti dia akan menangis dan memohon kembali ke keluargamu. Ibumu mendengus dingin setuju. Nah, mari kita lihat nanti seberapa lama dia bisa sombong sebelum akhirnya menangis menyesali semua keputusan bodohnya ini. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa bagaikan duri tajam tidak kasat mata yang menusuk-nusuk hati Muan hingga membuatnya merasa sangat sesak. Sambil membawa semangkuk nasi hangat, dia dengan patuh mengambilkan lauk pauk untuk ibunya. Ibu, jangan terlalu mencemaskan urusan kakak lagi. Setelah merasakan pahitnya kehidupan, dia pasti akan sadar dengan sendirinya nanti. Hanya keluargamu yang merupakan tempat bersandar paling aman untuknya. Ibumu tersenyum ramah dan berkata bahwa hanya Xiao An yang paling mengerti dirinya. Ibu tidak sia-sia menyayangimu selama ini. Ayahmu mendengus dingin di sebelahnya lalu bertanya dengan wajah serius, apakah ayah bukan keluargamu juga? Muan segera mengambil sepotong daging babi rebus lalu meletakkannya ke dalam mangkuk sang ayah. Ayah, ini daging kesukaanmu, makanlah yang banyak. Mendengar itu, kerutan di dahi ayahmu seketika mulai sirna. Wajahnya akhirnya dihiasi dengan senyuman lebar. Suasana di meja makan seketika dipenuhi tawa hangat serta kebahagiaan yang sangat harmonis. Kehangatan yang sangat menyenangkan begitu terasa di sana. Sementara Mu Rusuan hanya bisa duduk sendirian di sudut ruangan memperhatikan semuanya dengan diam. Ketika dia akhirnya kembali ke kamar tidur untuk beristirahat, dia melihat Siasiran sedang bersandar di kepala tempat tidur. Kamu merasa heran karena jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Kenapa kamu belum tidur, Siasiran? Ini sama sekali bukan kebiasaanmu, kan? Muge, kemarilah. Bisiknya dengan suara yang terdengar serak. Nadanya terdengar sangat tidak biasa. Insting kewaspadaanmu langsung aktif dan kamu pun dengan cepat mencoba mengingat-ingat kejadian beberapa hari ini. Apakah ada hal tertentu yang membuatnya merasa tidak senang akhir-akhir ini? Tanpa disangka, begitu kamu mendekati tepi ranjang, pergelangan tanganmu langsung ditarik paksa oleh Siasiran. Muge, kamu hanya milikku. Selamanya milikku. Kamu segera memanfaatkan momen manis itu untuk menenangkannya dengan nada suara yang sangat tenang. Iya. Aku milikmu selamanya. Tatapan mata Siasiran seketika memerah. Dia pun menutup mata lalu perlahan memeluk tubuhmu dengan sangat erat. Karena tidak ingin membuatnya semakin gelisah, kamu pun hanya diam menurut sambil memeluk balik tubuh mungil wanita tercintamu itu dengan penuh kasih. Kamu hanya ingin menenangkannya terlebih dahulu. Siasiran, sebenarnya ada apa denganmu? Aku benar-benar tidak apa-apa. Jawabnya sambil menyembunyikan tatapan matanya yang sangat kompleks. Muge, besok kamu tidak boleh dekat dengan wanita lain. Mengerti? Kamu hanya bisa tersenyum pasrah sambil bersumpah dengan dua jarimu dan disinilah kita jeda dulu kisah manis nan menegangkan ini. Siasiran akhirnya merasa lega, alisnya melengkung manis dan dia tampak jauh lebih bahagia. Nah, kalian pasti tahu kan apa hadiahnya? Mendengar ucapan itu kamu langsung tertegun. Tamat sudah. Kali ini seluruh rencana kita bisa hancur total. Keesokan harinya kamu harus buru-buru mengejar kelas pukul 9 pagi. Sialnya saat terbangun jam sudah menunjukkan pukul 10. Dengan tubuh lelah, kamu terpaksa turun tangga dan melihat Siasiran sudah duduk manis menunggumu di meja makan. Sambil menyeka mulutnya dengan tisu secara anggun, dia berkata dengan sangat santai kalau dia yang akan mengantarmu ke sekolah hari ini. Mengangguk setuju? Mustahil. Kamu menggeleng pasrah karena ini sama saja dengan melompat langsung ke dalam kobaran api. Menghadapi Siasiran yang yandere itu, masuk mobil sekarang sama saja dengan mengantarkan nyawa secara sukarela. Sebelum sempat menolak, dia mendadak membuka pintu ruangan VIP dan mendorongmu masuk. Tuan mudamu, andalkan saja pesonamu sekarang. Seketika seluruh pandangan di ruangan VIP itu langsung tertuju padamu.
Bahkan Xiao Xingfan sampai hampir melotot keheranan melihat kehadiranmu. Inikah sosok penjina amarah yang dimaksud sekretaris Jiang tadi? Kamu hanya bisa menatap mata dingin, Siasiran lalu menghela napas pasrah. Dengan sisa keberanian, kamu melangkah maju dan memanggil namanya langsung. Siasiran. Seluruh ruangan mendadak menjadi sunyi senyap. Ouyang Sun langsung membelalakan mata, dan jujur kita pun ikut syok melihat reaksinya. Apakah pemuda ini sudah gila? Dia tidak hanya jauh lebih tampan dari pria simpanannya, tapi juga berani memanggil nama Siasiran secara langsung. Padahal semua orang tahu kalau Siasiran tidak pernah memedulikan pria tampan manapun. Kamu mendekatinya dengan sangat hati-hati. Lalu berbisik lembut memintanya jangan marah demi menjaga kesehatannya. Kemarahan membuatnya cepat tua. Tapi Siasiran menatapmu dingin dan bertanya apa urusanmu di sini. Dengan cepat kamu mengubah ekspresi dan berkata dengan nada super lembut kalau kamu datang hanya untuk menemaninya pulang kerja bersama nanti. Begitu mendengar kata pulang, kerutan di dahi Siasiran perlahan memudar. Kamu pun dengan lembut mengambil selembar tisu yang ada di tangannya. Jangan mengusap terlalu keras, kulitmu sangat sensitif. Bagaimana kalau nanti terluka? Siasiran mengangkat alisnya, tampak mulai tertarik dengan kata-katamu. Namun meski bibirnya sedikit terbuka, aura dingin di sekelilingnya masih terasa sangat menusuk tulang. Kamu panik karena kehabisan cara menghadapinya. Tanpa pikir panjang, kamu langsung memejamkan mata dan nekat mencium bibir merahnya yang lembab. Seketika itu juga, semua orang di sana membeku. Mata Xiao Xingfan hampir copot karena syok. Dia terheran-heran dari mana kamu dapat keberanian sebesar itu. Tapi tunggu, disinilah momen yang bakal bikin kita terheran-heran. Siasiran sama sekali tidak menolak, dia justru memeluk erat pinggangmu, memejamkan matanya, dan mulai membalas ciumanmu dengan sangat lembut. Di momen itu, seluruh aura dinginnya lenyap tanpa sisa, berganti kehangatan yang luar biasa. Diam-diam, kamu akhirnya bisa bernapas dengan lega. Rencana kita aman. Mari lanjutkan negosiasi kerjasama, ucap Siasiran kembali berwajah datar. Seakan ciuman mesra tadi hanyalah rutinitas biasa. Berkat itu, proses penandatanganan kontrak bisnis berikutnya pun berjalan sangat mulus. Ouyang Sun dibuat pusing 7 keliling. Di hatinya, dia berteriak keheranan kemana perginya sosok wanita dingin yang kejam itu. Senang bekerja sama denganmu. Ouyang Sun mengulurkan tangannya demi menjaga sopan santun bisnis. Namun mengingat Siasiran sangat tidak suka disentuh orang lain, dia buru-buru menarik tangannya kembali. Kerja sama yang menyenangkan. Balas Siasiran sambil mengangguk anggun. Jarak terjaga sempurna. Setelah berjalan keluar bersama Siasiran, tiba-tiba saja, kamu memberanikan diri menggenggam erat tangannya. Siasiran sempat tertegun sejenak, tatapan matanya terlihat sedikit bingung. Kita kan sekarang sudah resmi berpacaran, jadi bukankah sangat wajar kalau kita berpegangan tangan? Ucapmu sambil tersenyum menggoda padanya. Pacar. Siasiran mengulangi ucapanmu dengan suara pelan. Nadanya terdengar bingung, seolah dia sedang bergumam sendiri. Kamu langsung menambahkan dengan nada tegas kalau di masa depan kalian pasti menjadi suami istri. Sementara itu, Xiao Xingfan yang melihat kepergian kalian dari belakang langsung merasa penasaran setengah mati. Apakah anak itu benar-benar mengencani Siasiran? Sekretaris Jiang mendengus dingin. Berani memanggilnya begitu? Riwayatmu tamat kalau dia tahu hal ini. Xiao Xingfan mencibir dan berbisik kalau Muge hanyalah seorang mahasiswa biasa. Selain bermodal tampang, dia juga terkenal sebagai budak cinta nomor 1 dari Liu Xiaoxiao. Mengetahui hal itu, tatapan sekretaris Jiang langsung berubah menjadi sangat dingin. Dia menyarankan agar menghentikan prasangka buruk karena sekarang pemuda itu kesayangan Siasiran. Selama dia bisa membuat Siasiran senang, perannya jauh lebih berharga dari kemampuan apapun. Namun, Xiao Xingfan tetap saja merasa skeptis. Dia menduga kalau ketulusan pemuda itu hanyalah kedok belaka dan dia sangat berbahaya bagi Siasiran. Sekretaris Jiang hanya tersenyum tipis. Instingnya mengatakan pemuda itu tulus menjaga hubungan mereka. Sekretaris Jiang, bagaimana kamu tahu hal itu? Tanya Xiao Xingfan penasaran, membuat kita semua ikut bingung. Kalian harus lihat ini. Jiang Qing tersenyum tipis mendengar intuisi wanita itu. Bikin Xiao Xingfan langsung mati kutu. Intuisi katanya? Konyol sekali. Tak terasa, mobil mereka akhirnya berhenti tepat di depan gerbang taman malam. Siasiran melangkah turun, tapi tiba-tiba dia membeku dengan aura dingin menusuk yang mulai menyelimuti sekelilingnya. Kamu pun bingung dan bertanya kenapa dia diam saja. Tapi Siasiran hanya bungkam sambil menggigit bibirnya. Dia cuma menatapmu dalam diam dengan mata berkaca-kaca. Apa dia ngambek karena tangannya belum kamu genggam? Sadar akan hal itu, kamu langsung bergerak cepat dan menggenggam erat tangan kecilnya yang terasa dingin. Seketika itu juga, hawa dingin dari tubuh Siasiran lenyap, berganti dengan kehangatan dan ketenangan yang luar biasa. Kamu cuma bisa tertawa geli melihat sisi kekanak-kanakan dari cewek sundir ini sebelum kalian kembali ke kamar. Sambil memegang jam tangan couple baru, kamu berjanji akan membelikan Siasiran hadiah yang jauh lebih mewah nanti. Mendengar itu, senyum tipis terukir di wajahnya dengan binar bahagia di matanya. Saat kedua jam tangan itu terpasang, takdir kalian seolah terkunci erat.
Oh ya, kamu lalu memanggil Paman Wang. Kamu menyuruhnya memindahkan meja belajarmu dari kamar lama ke kamar siasiran agar kalian bisa selalu bersama. Rencananya, kamu ingin punya spot khusus agar bisa fokus menulis novel barumu dengan tenang. Tapi siasiran langsung menyela dan menyuruh pelayan memindahkan meja itu langsung ke dalam ruang kerja pribadinya. Kamu merasa agak bimbang dan bertanya apakah itu tidak mengganggunya. Apalagi, ruang kerja pribadinya penuh dengan dokumen rahasia perusahaan. Nah, perhatikan baik-baik tatapan dingin siasiran di sini. Dia menatapmu tajam dan bertanya apa kamu tidak mau bersamanya. Seketika suasana langsung membeku. Kamu buru-buru menggeleng panik, membuat siasiran akhirnya tersenyum puas kembali. Dia mengelus rambutmu layaknya hewan peliharaan, dan dominasi yang kuat ini jujur membuatmu merasa sangat risih. Dalam hati kamu bersumpah, suatu hari nanti kamulah yang akan menaklukkan dan mendominasi wanita ini. Tengah malam tiba, kamu mulai mengetik di depan laptop, tapi karena tubuh fisikmu cepat lelah, tulisanmu jadi seret. Tiba-tiba kamu menggebrak meja karena baru ingat kalau kamu punya ruang dimensi pribadi. Perbedaan waktu 60:1 jelas merupakan alat menulis yang luar biasa. Hebatnya lagi, draft yang kamu ketik di dalam ruang dimensi itu langsung tersinkron secara otomatis ke laptop dunia nyata. Di dimensi ini kamu tidak merasa lelah sama sekali dan jarimu mengetik sangat cepat, sementara tubuh aslimu di nyata tampak tidur. Kalian bisa tebak? Siasiran tiba-tiba masuk ke dalam ruang kerja. Dia mendekat dengan langkah sangat pelan, menyelimutimu dengan lembut, lalu kembali keluar ruangan. Siasiran langsung memanggil Paman Wang untuk menanyakan kegiatan Muge hari ini, yang ternyata sempat jalan-jalan ke pinggiran kota. Setelah makan, Paman Wang menambahkan bahwa hari ini Muge sempat bertemu Liu Xiaoxiao. Dia sudah diingatkan, dan Muge menegaskan tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Dengan nada lega, kepala pelayan berkata kalau dia merasa tuan mudamu sudah tidak peduli pada Liu Xiaoxiao. Mendengar itu, siasiran terdiam cukup lama dengan ekspresi yang sulit ditebak. Laporan itu memberi secercah harapan di hatinya, walau dia masih ragu apakah pria itu benar-benar berubah. Dia berharap perubahan itu nyata, karena jika berbohong pun, pria itu harus tetap menjadi miliknya selamanya. Saat terbangun dan melihat selimut hangat itu, hatimu tersentuh melihat siasiran yang masih sibuk bekerja tidak jauh darimu. Paras cantiknya tampak begitu mempesona sebelum tiba-tiba sebuah notifikasi pesan dari Sufei merusak momen indah ini. Muge, ada apa denganmu? Kok belakangan ini tidak mencari Xiao-Xiao lagi? Apa kamu menyerah mengejarnya? Dia sedang naksir gelang seharga 1.000 yuan. Nih aku kirim lokasi toko dan fotonya ya. Belikan untukku biar nanti aku yang berikan ke Xiao-Xiao, dia pasti akan sangat senang melihat usahamu ini. Kamu cuma bisa mencibir menahan amarah karena tahu betul kalau gelang itu sebenarnya incaran Sufei sendiri. Kamu langsung membalas dengan kata tidak, membuat Sufei seketika merengut kesal. Dia menyindirmu miskin dan memintamu pulang ke keluargamu, mengingatkan kalau kamu itu tidak punya apa-apa. Pesan itu membuatmu muak. Lalu kamu membalas bahwa sampah seperti Liu Xiaoxiao memang pantas dicampakkan. Sufei langsung terbelalak kaget dengan wajah kesal saat membaca balasanmu. Dia mengancam akan mengadu pada Xiaoxiao jika kamu tidak mentraktir makan seluruh biayanya bulan ini. Kamu pun menyindir kulit tebalnya lalu langsung memblokir nomornya. Puas banget kan kita melihatnya? Yuk kita mulai petualangan liar ini saat Sufei ngamuk berat sampai nyaris ngelempar ponselnya karena si Muge. Berani-beraninya sampah bodoh itu menghinanya, sampai dia langsung mengirim bukti tangkapan layar itu kepada Liu Xiao. Xiao, simu ini benar-benar tidak tahu diri, dia harus membayar mahal kesombongannya saat sekolah dimulai nanti. Wajah Liu Xiao langsung menegang, diam-diam terselip rasa cemas mendalam di lubuk hatinya. Bagaimana mungkin mainannya dulu bisa berubah drastis? Saat melangkah masuk kelas 605 Universitas King, pesona Liu Xiao langsung memikat semua mata siswa laki-laki. Namun tiba-tiba seseorang berbisik bingung, menanyakan keberadaan suatu hal. Meja Liu Xiao kosong tanpa sarapan pagi ini situasi aneh yang membuat semua orang terheran-heran. Mana mungkin Simu berhenti cari muka? Seseorang bahkan sesumbar taruhan taruh kepala jika hal itu sampai terjadi. Di saat bersamaan, Yang Dali melangkah masuk kelas sambil tersenyum sinis. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika tebakanmu salah, seluruh makan siangmu 1 semester ini aku yang tanggung. Tantangan pun diterima dengan penuh percaya diri. Meski Liu Xiao mulai merasakan ada sesuatu yang janggal, gadis itu mengira akan langsung disambut oleh kehadiranmu begitu dia menapakkan kaki di kelas. Tapi meja belajarnya benar-benar kosong melompong, hanya menyisakan keheningan di sela kasak kusuk para siswa. Walau pura-pura tidak peduli, diam-diam ada rasa kehilangan yang mulai menyusup ke dadanya. Biar gak makin pusing, dia pun keluar mencari angin segar dan perhatikan baik-baik siapa yang membuntutinya. Di koridor luar, sekelompok siswa tampak heboh berdiskusi. Sufei sangat kegirangan dan berseru kaget melihat ada Rolls-Royce senilai puluhan miliar rupiah di sekolah. Baru kali ini ada kendaraan semewah itu masuk area kampus, membuat Liu Xiaoxiao ikut terpaku. Rasa penasaran pun membuncah di kepalanya, menerka siapa sosok hebat pemilik mobil mahal tersebut. Sementara itu di dalam mobil, suasananya begitu mencekam saat kamu berusaha membuka suara dengan sangat waspada.
Saat kamu pamit ingin turun ke kelas, sebuah suara dingin menahanmu seketika. Tiba-tiba sandaran kursimu diturunkan, dan tubuhnya langsung menindihmu erat di tengah kepungan rasa penasaran para siswa. Walau kaca mobil begitu gelap, goyangan halus kendaraan itu memicu spekulasi liar di luar. Jantungmu berdegup kencang, terus menerka tindakan nekat apalagi yang akan dilakukan Siasiran padamu. Dengan tatapan tajam yang mengintimidasi, dia berbisik menuntut pengakuan tentang siapa yang kini menguasaimu. Tanpa daya untuk melawan, kamu hanya bisa menjawab pasrah bahwa dirimu kini ada dalam dekapannya. Nah, kalian dengar sendiri kan betapa posesifnya dia saat tersenyum manis menegaskan kepemilikannya atas dirimu. Peringatan keras itu seketika membuat wajah Liu Xiaoxiao pucat pasi, merasa rencana busuknya telah terbongkar. Meski suara itu terasa sangat familiar, kamu memilih mengabaikannya dan segera melangkah masuk ke kelas 605. Seketika itu juga, suasana kelas bising langsung senyap. Seorang murid laki-laki langsung berdiri dan bertanya dengan penuh ragu apakah kamu salah masuk kelas. Kamu menjawab dengan tenang bahwa kelas ini sudah benar, sementara Liu Xiaoxiao di bangku belakang menatapmu dengan binar kegembiraan. Ternyata, takdir mempertemukan kalian sebagai teman sekelas. Sebuah keberuntungan luar biasa yang membuatnya bersumpah untuk menundukkan hatimu sepenuhnya kali ini. Kamu mengabaikan semua tatapan heran mereka, lalu melangkah menghampiri Yang Dali dan menaruh sebuah flash disk di atas mejanya. Program yang kamu minta sudah selesai, membuat Yang Dajiu girang bukan main hingga menyeringai lebar. Dia sangat berterima kasih karena kode rumit yang membuatnya pusing selama 3 hari bisa kamu selesaikan. Hanya butuh waktu 1 malam saja bagimu. Membuat seisi ruang kelas langsung heboh keheranan. Si angka cowok elit berkelas ini berteman dekat dengan Yang Dali, memicu riak keterkejutan di sana. Melihat gaya dan suaramu, mereka tersadar. Mungkinkah kamu Simu? Mustahil sekali. Mana mungkin Simu gesi miskin memakai baju desainer mahal? Di tengah perdebatan itu, Yang Dajiu bertanya santai sambil mengunyah bakpao. Hei Laumu, kenapa kamu ganti mobil mewah lagi hari ini? Kalian dengar sendiri betapa santainya dia bilang kalau Rolls-Royce itu cuma mainan cadangan di garasinya. Yang Dali melotot kaget sampai tersedak bakpaonya. Mendesakmu jujur tentang koleksi mobil mewah di rumahmu. Kamu hanya mengedikan bahu santai, menyebut ada puluhan unit pemberian cuma-cuma dari Siasiran. Nah, mari kita lihat bagaimana kocaknya si Yang Dajiu saat dia langsung berlutut dengan satu lutut. Ayah angkat, tolong jadikan aku anak angkatmu. Semua teman sekelas langsung mengingat julukan eksklusif pilar ini. Suasana kelas seketika gempar. Gila, anak ini benar-benar tidak punya urat malu. Pecundang yang dulu dia hina kini berubah jadi dewa miliarder. Wajah Liu Xiaoxiao mendadak pucat pasti menahan malu. Pria yang dulu dia buang bagai sampah kini telah bersinar sangat tinggi hingga mustahil digapai. Dia menggertakkan giginya rapat-rapat. Rasa iri dan penyesalan mendalam kini merasuk hingga ke tulang. Sementara itu, si saingan di pojokan hanya bisa terduduk lemas di kursinya dengan wajah hancur. Siapa sangka sosok sombong yang tak tergoyahkan itu sekarang harus jatuh seburuk ini? Sungguh tragis. Yang Dajiu tertawarnya sambil merangkul bahunya erat. Jangan murung terus, ayo makan siang, aku yang traktir. Bel pulang sekolah akhirnya berbunyi. Tepat waktu, anak buah utusan Siasiran sudah berdiri di depan pintu. Kalian harus lihat ini, satu meja hidangan laut super mewah tiba-tiba tersaji di sana. Sambil meneteskan air liur, dia berteriak, inikah gaya hidup mewah orang kaya? Ini setara gajiku setahun. Kamu hanya tersenyum melihat tingkah konyolnya lalu berkata santai, tunggu apa lagi? Ayo makan bersama. Tanpa basa-basi, Yang Dajiu langsung makan dengan sangat rakus, mulutnya penuh minyak dan perutnya membuncit seperti bola. Sambil bersandar puas, dia berkata santai, bro, koki pribadimu luar biasa sekali. Aku sungguh iri padamu. Sementara itu, kamu sibuk membalas pesan Siasiran. Kamu hanya merespons dingin. Setelah selesai, para pelayan dengan sigap langsung membersihkan seluruh meja makan. Kelas pun kembali bersih seperti semula. Karena bosan, sahabatmu membuka ponsel dan menemukan novel baru yang menarik. Tokoh utama wanitanya ternyata seorang yandere posesif. Plot cerita seperti ini memang sangat seru. Melihatnya asyik membaca hingga enggan pulang ke asrama, kamu hanya menggelengkan kepala dan pergi sendirian. Tak disangka, tepat di tangga, Liu Xiaoxiao tiba-tiba muncul dan langsung berdiri menghalangi jalanmu secara paksa. Tanpa sudi menatap wajahnya sedikit pun, kamu mencoba melangkah melewatinya begitu saja. Merasa diabaikan, emosi Liu Xiaoxiao langsung meledak sambil menghentakkan kaki dengan sangat geram. Muge, beraninya kamu bersikap dingin padaku. Dengar ya, aku tidak akan pernah peduli lagi padamu seumur hidupku. Langkahmu langsung terhenti. Kalian pasti tahu reaksi si karakter utama, kan? Dia hanya menyeringai dingin dan mengabaikan kenarsisan gadis itu. Liu Xiaoxiao menggertakkan giginya erat. Ini pasti karena wanita kaya itu yang memaksamu, kan? Dia melarangmu mendekatiku lagi, kan? Kamu menatapnya dengan penuh ejekan, seolah mendengar lelucon konyol. Bersamanya, aku mendapat mobil mewah, pelayanan kelas 1, dan uang jajan tanpa batas di rekeningku. Sedangkan saat bersamamu dulu, aku hanya bisa tunduk dan selalu mengemis perhatianmu saja.
Orang waras pun pasti tahu mana pilihan yang terbaik, bukan? Wajah Liu Xiaoxiao memerah padam. Muge, sebagai laki-laki, kamu sungguh tidak punya harga diri karena mau menjadi simpanan wanita kaya. Alih-alih marah, kamu justru tertawa lebih lebar. Jika kamu boleh menikahi pria kaya, kenapa aku dilarang memanfaatkan keadaan? Jangan standar ganda begitu, aku sudah mantap memilih jalan ini. Liu Xiaoxiao benar-benar histeris kehilangan kendali. Muge, ingat baik-baik kata-kataku ini, kamu pasti akan memohon kembali padaku sambil menangis nanti. Bahkan jika kamu bersujud memohon ampun, aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi, kamu hanya mencibir. Tenang saja, hari buruk itu tidak akan pernah terjadi. Lagi pula, jangan-jangan kamu sebenarnya menyukaiku. Pertanyaan itu membuatnya panik seperti kucing terinjak ekornya. Mana mungkin aku menyukai pria murahan pemakan uang wanita? Kamu menatapnya dingin lalu berkata suram, kalau begitu enyahlah dariku. Kamu bergegas mengangguk panik. Tidak akan pernah. Aku pasti akan menjauhi semua gadis lain di dunia. Siasiran tersenyum puas, lalu mendekat untuk mendaratkan kecupan lembut di pipimu sebagai hadiah kecil. Rasa takutmu seketika lenyap begitu saja saat tanganmu tanpa sadar memeluk erat pinggang ramping gadis cantik itu. Suasana di dalam mobil semakin panas sebelum akhirnya Siasiran memberikan gigitan kecil di lehermu. Ini adalah tanda kepemilikanku atas dirimu, ucapnya manis membuatmu lemas tak berdaya. Bolehkah aku kembali ke kelas sekarang? Waktunya sudah hampir habis, tanyamu dengan sangat gugup padanya. Tampaknya rahasia besar mereka berdua masih aman, tapi sampai kapan kita bisa bertahan? Kalian harus tahu, dia mau pakai cara diam-diam ini untuk menegaskan kepemilikannya. Begitu kamu merapikan pakaian lalu turun dari mobil, histeria para gadis langsung membuat mata Siasiran menyipit berbahaya. Senyumnya menyeratkan rasa kepemilikan yang kuat karena Age sekarang luar biasa populer dan memikat banyak wanita. Tatapannya makin dalam, melahirkan satu obsesi gelap di hatinya, dia ingin menyembunyikanmu. Menyembunyikanmu di tempat yang hanya bisa dia lihat sendiri. Sopir di kursi depan menyeka keringat di dahinya lalu bertanya pelan, Xiazong, apa kita langsung menuju kantor? Sorot mata tajam, Siasiran perlahan kembali normal sebelum akhirnya dia menjawab dengan sangat dingin, jalan. Dia tahu jika bertahan sedetik lagi, dia tidak akan sanggup menahan diri untuk langsung menyeretmu pulang. Di koridor kelas, Su Fei dengan heboh menarik lengan baju Liu Xiaoxiao. Xiaoxiao, lihat itu cowok bermobil Koenigsegg tempo hari. Astaga, kita beneran jodoh ya, bisa secepat ini ketemu lagi di kampus, padahal Liu Xiaoxiao tampak kalem di luar. Tapi nadanya tidak bisa menyembunyikan gejolak di hatinya, aku juga sudah melihatnya. Asal-usul keluarganya jauh melampaui Muge, bakal luar biasa kalau aku bisa menjadi pacarnya. Seketika otaknya mulai merancang rencana licik sambil melamunkan khayalan indah, sementara kamu sedang menaiki tangga menuju lantai 6. Perhatikan ini. Saat berjalan ke kelas, dia berteriak pamit ketal, tapi sebenarnya sengaja berjalan lurus ke arahmu. Tepat saat kalian berpapasan, hak sepatunya mendadak terkilir hingga tubuhnya ambruk dan bersiap jatuh tepat ke dalam pelukanmu. Pekikan manja itu langsung menggema. Para murid di sekitar langsung bersorak, mengira drama romantis ala kampus akan segera terjadi. Tapi di luar dugaan, kamu dengan lincah menghindar, membuat Liu Xiaoxiao yang mati kutu kehilangan keseimbangannya. Dia pun tersungkur mengenaskan di lantai, sementara kamu menghela napas lega karena sukses lolos dari jebakan. Sebab jika sampai Siasiran tahu, tamatlah riwayatmu, sementara sekelilingmu langsung melotot tak percaya karena kamu benar-benar menghindar. Liu Xiaoxiao terduduk lemas di lantai, wajahnya benar-benar dipenuhi kebingungan. Menyadari makin banyak pasang mata yang menonton, dia menahan tangis dan mencoba bersikap tegar. Tiba-tiba, si pahlawan kesiangan Luo Yuan menerobos kerumunan dan langsung membantu gadis itu berdiri. Sambil memeriksa lukanya dengan wajah penuh kecemasan, dia langsung menunjuk hidungmu dan memaki, ada orang jatuh kenapa tidak dibantu? Kau pria bukan sih? Mendengar itu, kamu hanya mencibir sinis. Dia jatuh sendiri. Kenapa aku yang repot? Kalian pasti setuju kan? Kamu membalas dingin, bukan aku penyebabnya, lalu Liu Xiaoxiao buru-buru menarik lengan Luo Yuan. Jangan salahkan dia, ini murni karena kecerobohanku sendiri, aku minta maaf ya. Gara-gara kebodohanku, semuanya jadi repot, sementara kamu hanya bersikap acuh sambil memasukkan tangan ke saku celana. Lain kali pakai matamu saat jalan, kurangi drama jatuh manja begitu, karena tidak mempan untukku. Ucapan dinginmu yang setajam pisau langsung membuat wajah Liu Xiaoxiao pucat pasi dan gemetar menahan malu sebelum akhirnya menyingkir pergi. Tepat saat itu, sahabatnya Su Fei menaiki tangga sambil membawa segelas teh susu. Melihat kondisi berantakan Liu Xiaoxiao, dia langsung menduga kalau kamu pasti sedang memohon maaf padanya. Dia mendekat dengan percaya diri lalu bertanya, Xiaoxiao, apa si Muge sudah minta maaf? Jangan gampang memaafkannya, cowok itu harus diberi pelajaran, tapi Liu Xiaoxiao malah nyaris menangis karena kesal. Dia tidak minta maaf sama sekali, malah tega mempermalukanku di depan umum. Su Fei tertegun sejenak sebelum tersenyum sok tahu. Xiaoxiao, ini pasti taktik tarik ulur darinya. Dia sengaja mengabaikanmu agar kamu merasa cemas dan mencarinya. Mendengar analisis itu Liu Xiaoxiao langsung tercerahkan.
Senyum di bibirnya berubah jadi meremehkan, menganggap semua ini hanyalah trik murahan. Muge, jika kamu ingin menarik perhatianku dengan cara begini, itu hanyalah mimpi belaka. Begitu tiba di asrama dan berbaring 3 detik saja, kesadaranmu langsung hanyut dalam rasa kantuk. Semalam Siasiran memaksamu begadang sampai jam 4 pagi, membuatmu hanya tidur sebentar dan merasa benar-benar kehabisan energi. Tiba-tiba, teman sekamarmu Zhang Xiang membuka pintu dan mendapati dirimu sedang terlelap nyaman. Mengingat kesuksesanmu dan bagaimana kamu merebut primadona sekolah darinya, rasa iri pun membakar hatinya. Kenapa? Kenapa gadis secantik dia harus menyukaimu? Sambil melangkah emosi ke tempat duduknya, matanya tak sengaja melihat kertas merah muda bergambar hati di bawah mejamu. Mari kita tunggu kelanjutannya. Mari kita lihat bagaimana Sang Siang akhirnya berhasil menemukan kelemahan terbesarmu. Matanya berkilat penuh kepuasan licik. Muge, tamat riwayatmu. Dia langsung mengirim surat itu kepada Siasiran. Sia, aku teman sekamar Mue. Aku mendapati dia masih diam-diam berkirim surat dengan Liu Xiaoxiao. Aku tidak sudi melihatmu dibodohi. Orang ini sebenarnya selalu menyukaimu secara diam-diam. Sejak melihatmu mencium Siasiran di dalam mobil tahun lalu, dia langsung jatuh cinta setengah mati sepanjang tahun ini. Dia berpura-pura baik memberi nasihat, padahal sengaja menghasutmu demi bisa mengambil keuntungan dan naik jabatan. Begitu selesai mengirim foto-foto tersebut, dia dengan licik mengembalikan surat itu ke tempatnya semula. Kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi berikutnya. Sementara di villa, Siasiran menatap tajam ponselnya. Atmosfer ruangan seketika berubah menjadi sangat mencekam. Dia mengira kamu sudah benar-benar tunduk dan patuh. Siapa sangka, baru saja kembali ke sekolah, kamu sudah berani berkirim surat dengan mantan kekasihmu. Age, kamu benar-benar membangkang sekarang. Di sudut ruangan, kepala pelayan Wang gemetar ketakutan setengah mati. Dilanda rasa cemas dan ragu, dia memutuskan untuk bertindak cepat dan diam-diam meneleponmu sekarang juga. Dering telepon yang bising seketika memaksamu terbangun dari tidur lelapmu. Situasi ini benar-benar gawat. Kamu menjawab ketus menanyakan siapa yang menelepon, sementara kepala pelayan Wang bicara dengan sangat panik. Tuan mudamu, tolong jangan.